Nama saya Akbar Feberido, absen 03. Perkenalkan, nama saya Anggita Putri Damayanti, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Dewi Intan Kurniawati, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Isriani Nusratuluzana, absen 25. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila, nomor absen 30. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang atau wavelength, frekuensi, amplitudo, kecepatan. Amplitudo adalah tinggi gelombang, sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam satu satuan waktu. Sifat-sifat elektromagnetik. Menurut percobaan Hertz bisa didapatkan bahwa gelombang elektromagnetik mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Medan listrik dan medan magnetik mengarah saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus pada arah rambat gelombang. 2. Salah satu gelombang transversal. 3. Medan listrik dan medan magnet berubah secara bersamaan menjadikan keduanya memiliki harga maksimum dan minimum pada waktu dan tempat yang sama. 4. Cepat rambat gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada sifat listrik dan magnet medium yang dialiri. Cepat rambat gelombang elektromagnetik di suatu ruang hampa nilainya 3 kali 10⁸ Hz. 5. Besar medan magnet dan medan listrik berbanding lurus satu sama lain, yaitu medan listrik sama dengan kecepatan gelombang elektromagnetik dikali medan magnet. 6. Tidak disampingkan oleh medan magnet maupun medan listrik. 7. Terjadi pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Panjang gelombang dan frekuensi disambungkan melalui persamaan berikut. 8. Tidak bermuatan listrik. Spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik telah dibangkitkan atau dideteksi pada jangkauan frekuensi yang lebar. Jika diurutkan dari frekuensi terbesar hingga frekuensi terkecil, yaitu sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, sinar tampak atau cahaya, sinar inframerah, gelombang mikro atau radar, gelombang televisi, dan gelombang radio. Gelombang-gelombang ini disebut spektrum gelombang elektromagnetik. Jangkauan frekuensi spektrum gelombang elektromagnetik ditunjukkan pada gambar tersebut. 1. Gelombang radio. Gelombang radio merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan terbentuk pada saat objek bermuatan listrik dari gelombang osilator atau gelombang pembawa. Dimodulisasi dengan suatu gelombang audio, ditumpangkan frekuensinya. Pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio atau RF pada suatu spektrum elektromagnetik, serta radio elektromagnetiknya itu bergerak dengan cara osilasi elektrik maupun magnetik. Gelombang radio digunakan dalam komunikasi nirkabel, seperti siaran radio, televisi, komunikasi seluler, radar, dan navigasi. Salah satu pemanfaatan gelombang elektromagnetik yaitu pada radar. Salah satunya radar cuaca pada pesawat atau WX radar system. 2. Gelombang mikro atau microwave merupakan suatu gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi, yakni di atas 3 GHz atau 3 kali 10⁹ Hz. Apabila gelombang mikro ini diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Apabila makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan tersebut menjadi panas dan akan masak dalam waktu singkat. Titik proses inilah yang dimanfaatkan dalam oven microwave. Gelombang mikro ini juga dimanfaatkan pada radar. Radar digunakan untuk mencari serta juga menentukan jejak suatu benda dengan gelombang mikro dengan frekuensi itu sekitar 10⁻⁻ Hz. Gelombang mikro atau lebih dikenal dengan istilah microwave
dapat digunakan untuk mengekstraksi komponen senyawa kimia dalam jaringan tumbuhan untuk berbagai keperluan preparasi sampel. Metode ini disebut microwave assisted extraction atau MAE. Sinar X dihasilkan dari peristiwa tumbukan antara elektron yang dipercepat pada benda potensial tertentu. Sinar X dikenal juga sebagai sinar Röntgen. Nama ini diambil dari penemu yaitu Wilhelm C. Röntgen 1845 sampai 1923. Sinar X digunakan dalam bidang kedokteran untuk melihat struktur tulang yang terdapat dalam tubuh manusia. Pemanfaatan sinar X. Sinar X digunakan sebagai alat untuk A. Menyelidiki penyebab dan gejala pada pasien atau mendiagnosa suatu penyakit. B. Dapat membantu mengkonfirmasi ada atau tidaknya suatu penyakit atau cedera pada seorang pasien. C. Sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker. D. Mensterilkan peralatan medis. Yang keempat yaitu sinar tampak. Sinar tampak atau cahaya yang digunakan sebagai penerangan ketika malam hari atau di tempat gelap. Selain sebagai penerangan, sinar tampak digunakan juga di tempat-tempat hiburan, rumah sakit, industri, dan telekomunikasi. Tumbuhan juga memerlukan beberapa spektrum dari cahaya tampak ini untuk melakukan reaksi terang pada proses fotosintesis. Sinar tampak terdiri atas 7 spektrum warna. Jika diurutkan dari frekuensi terkecil ke frekuensi terbesar yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu atau magico hibinium. Pigmen klorofil menyerap cahaya terlihat pada warna biru dengan panjang gelombang 400 sampai 450 nanometer dan merah dengan panjang gelombang 650 sampai 700 nanometer dan sedikit cahaya hijau dengan panjang gelombang 500 sampai 600 nanometer. Pemanfaatan sinar tampak. Manfaat dari cahaya tampak ialah sebagai sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyiarkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Sinar laser digunakan juga di bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Sinar ultraviolet. Matahari merupakan pemancar radiasi ultraviolet yang kuat dan membawa lebih banyak energi daripada gelombang cahaya yang lain. Selain itu dapat juga dihasilkan dan transisi elektron dalam orbit atom. Sinar ultraviolet dapat berguna dan dapat juga berbahaya bagi kehidupan manusia. Sinar ultraviolet dapat dimanfaatkan untuk mencegah agar bayi yang baru lahir tidak kuning warna kulitnya. Selain itu, sinar ultraviolet yang berasal dari matahari dapat merangsang tubuh manusia untuk memproduksi vitamin D yang diperlukan untuk kesehatan tulang. Sinar ultraviolet juga berpotensi bahaya. Jika banyak sinar UV masuk ke bumi akan menimbulkan berbagai penyakit pada manusia, terutama kanker kulit. Pemanfaatan sinar ultraviolet. Paparan sinar UV memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan manusia. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium dan fosfor dari makanan serta berperan dalam perkembangan tulang dan otot. Sinar inframerah. Sinar inframerah merupakan suatu radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak namun lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namanya ini berasal dari bahasa Latin yakni infra, bawah, merah ini sebuah warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Radiasi inframerah ini mempunyai jangkauan 3 order dan juga memiliki panjang gelombang itu antara 700 mm sampai 1000 mm. Pemanfaatan sinar inframerah. Sinar inframerah dapat membersihkan darah, memperbaiki tekstur kulit, dan mencegah rematik karena asam uratnya tinggi. Yang berupa pancaran sinar inframerah dari organ-organ tubuh dapat dijadikan sebagai informasi kondisi kesehatan organ tersebut. 7. Sinar gamma. Sinar gamma dihasilkan dari peristiwa peluruhan inti radioaktif. Inti atom unsur yang tidak stabil meluruh menjadi inti atom unsur lain yang stabil dengan memancarkan sinar radioaktif, di antaranya sinar alfa, beta, dan gamma.
Sinar gamma banyak dimanfaatkan dalam bidang kedokteran, diantaranya untuk mengobati penyakit kanker dan mensterilkan peralatan rumah sakit. Sinar gamma merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi paling besar atau panjang gelombang terkecil dan memiliki daya tembus yang paling tinggi sehingga dapat menembus pelat logam hingga beberapa sentimeter. Manfaatan sinar gamma. 1. Sinar gamma dapat membunuh semua organisme hidup. Sinar gamma juga digunakan sebagai keunggulan dalam bidang medis, khususnya onkologi. 2. Sinar gamma digunakan untuk mengobati tumor, di mana foton berenergi tinggi ditransmisikan ke tumor yang ditargetkan sehingga sinar ini tidak mempengaruhi jaringan di sekitarnya. 3. Perawatan intensif dilakukan untuk mengobati pasien kanker dan tumor. 4. Mensterilkan peralatan medis. Sinar gamma dengan mudah menembus kemasan peralatan medis dan membunuh jaringan hidup seperti virus dan bakteri. 5. Sinar ini digunakan untuk mengobati pasien kanker. Dosis tinggi sinar gamma dilewatkan untuk membunuh sel kanker dalam proses yang disebut radioterapi. C. Sumber radiasi elektromagnetik. Sumber radiasi elektromagnetik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber radiasi elektromagnetik yang berasal dari alam dan sumber radiasi elektromagnetik buatan. Yang pertama, sumber radiasi elektromagnetik dari alam. A. Radiasi terestrial. Secara natural dipancarkan oleh radionuklida di dalam kerak bumi. Radionuklida yang ada dalam kerak bumi terutama adalah deret uranium. B. Radiasi kosmis berasal dari luar angkasa. Sebagian besar dari ruang antar bintang dan matahari. Tingkat radiasi dari sumber kosmis ini bergantung kepada ketinggian. C. Sumber radiasi yang belum ada dalam tubuh manusia sejak dilahirkan dan bisa juga masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, pernapasan, atau luka. Yang kedua, sumber radiasi elektromagnetik buatan. Ada juga sumber radiasi elektromagnetik buatan seperti ledakan nuklir, rangkaian listrik dengan tub vakum atau transistor, diode microwave, laser, antena radio, dan lainnya. Sumber radiasi elektromagnetik buatan yang sering kita jumpai adalah reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah suatu tempat yang digunakan untuk membuat, mengatur, dan menjaga kesinambungan reaksi nuklir berantai pada laju yang tetap.